Shalom semuanya, selamat datang di podcast catatan keterbatasanku. Mungkin ada yang bingung nih, apa sih podcast tanggapan catatan keterbatasanku? Karena ini mungkin program pertama ya di GKI Cikarang ini. Jadi kemarin, beberapa minggu kemarin, panitia Natal GKI Cikarang itu udah nyebarin form nih ke jemaat. Kita diajak berefleksi tentang keterbatasan kita yang kadang-kadang keterbatasan kita ini bikin kita ngerasa nggak layak di hadapan Tuhan gitu. Dan kita udah dapat nih beberapa cerita dari jemaat sekalian. Nah, di podcast ini kita mau ngebahas gimana sih caranya kita mengelola keterbatasan kita supaya akhirnya kita nggak menjadi penghalang kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Nah, di episode pertama atau perdana pada minggu ini itu kita akan membahas tentang penuaan dan penyesalan yang aku udah bersama Pendeta Daud. Apa kabar nih Pak Daud? Halo Pak Daud, gimana? Tuhan, kabar baik. Perasaannya syuting pertama. Perdana nih ya? Iya betul. Ya, biasa kalau udah perdana gini ada yang selanjutnya ya? Semoga lah Pak ya. Semoga. Nah mungkin, aku belum perkenalan malah Pak. Ya. Aku namanya Andesita, biasanya sih aktif di Pemuda Pak. Saya masih muda soalnya. Masih muda ya? Iya. Nah terus kan kita udah ngumpulin nih Pak, catatan keterbatasan dari jemaat-jemaat. Nah, yang dikumpulkan tuh ternyata beberapa jemaat khawatir akan masa tua mereka dan beberapa mungkin mereka sedang mempersiapkan masa pensiun mereka kan Pak. Dan ternyata peralihan dari usia produktif ke masa pensiun itu cukup mengkhawatirkan untuk mereka gitu. Yang tadinya aktif, bekerja, tiba-tiba nggak ada kegiatan dan mereka bingung dan mungkin kita langsung mulai aja ya Pak. Oke. Bagaimana sih cara kita mengatasi kekhawatiran akan masa tua ini gitu? Ya, oke Des, jadi kalau kita dikasih umur panjang pasti kita akan menghadapi yang namanya usia lanjut ya. Betul. Dan secara alami tubuh kita itu mengalami yang namanya penuaan. Dan ketika kita mengalami penuaan itu secara fisik pasti ada bagian-bagian tubuh yang makin lemah. Jadi nggak ada cerita tuh makin tua makin sehat. Yang ada makin tua tuh makin lemah tubuhnya. Nah Alkitab sendiri mencatat misalkan ini Des. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 dikatakan Raja Daud ketika dia sudah jadi tua maka tubuhnya itu mudah kedinginan. Ya padahal kita lihat ya kalau kita mungkin dalam satu ruangan kita mau carinya AC ya. Tapi kalau udah tua itu menghindari AC. Kalau kita lihat opa-oma kita siang-siang bolong gitu pakai kaos kaki tuh Des. Ya pakai kaos kaki tidur nanti pakai selimut. Wong kita kegerahan opa-oma kita bisa kedinginan. Jadi secara fisik Alkitab juga mencatat makin tua itu nggak ada yang makin prima, makin sehat. Yang ada makin melemah. Lalu Yakub juga ketika sudah tua dikatakan matanya itu sudah mulai kabur. Sehingga tidak bisa melihat. Jadi kalau operasi katarak ya ada penyakit katarak begitu ya. Berarti dulu juga ada tuh ya matanya udah mulai kabur sehingga dicatat dalam Alkitab Kejadian 48 ia sudah kurang penglihatannya. Ya jadi berbicara tentang penuaan secara fisik pasti makin tua kita mengalami kelemahan tubuh. Kalau dulu waktu masih muda kayak kita nih masih muda ya. Iya betul. Bawaannya tuh parfum ya Des. Iya. Tapi kalau opa-oma kita udah gak parfum lagi tuh. Ini, minyak, ya, minyak hangat ya gitu ya, balsem gitu ya. Makanya kalau jalan-jalan sama anak muda, ya kemarin kita jalan sama anak muda wangi-wangi tuh ya. Kalau sama lansia wanginya juga beda tuh ya. Kayu putih gitu ya, bau balsem ya. Ya karena memang tubuhnya memang mudah kedinginan. Ya jadi secara fisik ada kekhawatiran semakin tua mengalami penurunan. Kemudian juga secara kondisi ekonomi yang tadi Anda sampaikan ya. Bahwa ada orang-orang juga yang semakin mendekati usia retire, pensiun, itu mengalami satu kekhawatiran. Dan memang ini banyak terjadi ketika orang tidak mempersiapkan masa pensiunnya. Ya, oleh karena itu sebetulnya ada banyak kegiatan-kegiatan masa pensiun ya, sehingga saat pensiun nanti betul-betul siap, ya siap dan bisa berdamai. Karena saat pensiun biasa tiap tanggal 25 gajian gitu ya. Atau tanggal 1 kok ini gak ada yang masuk ya rekening gitu ya. Ya jadi itu memang ada hal-hal yang membuat dia jadi gak pede. Apalagi sebagai misalkan kepala keluarga yang biasa dia menafkahi, yang biasa dia itu apa-apa bisa sendiri. Nah sekarang dia harus bergantung mungkin dengan anak atau mantu. Ya jadi ada satu proses yang tidak mudah tentunya ketika semakin tua ada tantangan. Kita sih belum tua ya, Betul. tapi kata orang-orang tua begitu gitu ya.
Jadi ada tantangan yang dihadapi. Ya, jadi secara fisik melemah, dalam tantangan juga semakin tua kita akan dihadapkan tadi pada kekhawatiran-kekhawatiran ya. Ditambah lagi juga kematian. Kalau orang kan bilangnya makin tua itu makin dekat dengan kematian, meskipun nggak begitu juga sih ya. Yang muda juga bisa dipanggil Tuhan duluan. Tapi semakin tua yang saya lihat dari teman-teman opa-oma lanjut usia, yang mereka khawatirkan juga adalah kematian. Ya, jadi memang semakin menambah umur, semakin juga bukan membuat kita jadi lebih sehat, fisik menurun, dan juga ada kekhawatiran dalam masa pensiun, dan juga kekhawatiran akan kematian. Ya, jadi saya rasa itu hal-hal yang manusiawi ya, tiap zaman, tiap usia pasti punya kekhawatirannya. Ya, anak muda juga punya khawatir kan, pekerjaan, menikah, karir dan sebagainya ya. Nah begitu juga tiap masa lanjut usia juga punya kekhawatiran tersendiri. Itu sih Des terkait dengan penuaan. Betul Pak, jadi kayak sebenarnya setiap usia tuh punya tantangannya masing-masing ya. Jadi dan penuaan, bertambahnya usia tuh kita nggak pernah bisa tolak gitu, karena itu pasti akan selalu terjadi. Betul. Dan semua manusia kan berkembang, tapi kan kayak yang cerita kemarin tuh kayak jadi merasa, aduh aku terlalu lemah untuk melayani Tuhan gitu, aku kayaknya udah nggak bisa lagi, kayak aku tuh sangat terbatas gitu jadinya, kayak udah nggak kayak dulu lagi, jadi aku udah nggak bisa, aku merasa udah nggak bisa melayani Tuhan kayak dulu lagi tuh kayak gimana Pak? Ya, ada banyak hal yang juga Anda sampaikan, saya dengar waktu pelawatan nih ke teman-teman, opa-oma lansia gitu ya. Aduh Pak saya bisa apa lagi sih udah tua gitu ya. Nah saya kemudian kembali mengajak mereka berpikir memang pelayanan itu apa sih? Kadang-kadang kan pelayanan kita membayangkan pelayanan itu yang ribet-ribet ya. Ngangkat ini, ngangkat itu, nyiapin ini, nyiapin itu gitu ya. Super sibuk lah. Sebetulnya pelayanan itu kan gak harus seperti itu ya. Tapi ketika kita menyadari kelemahan tubuh kita, maka pelayanan kita juga disesuaikan. Ya, mungkin kita dulu waktu masih muda bisa nyiapin makanan, konsumsi, ya, bisa gerak cepat gitu ya, lincah. Tapi kan kalau makin tua ya emang makin melambat begitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa melayani. Tapi kita mengalihkan pelayanan yang lain, yang menyesuaikan, yang disesuaikan dengan kondisi kita. Misalkan ketika kita mendoakan gereja, ya. Ketika kita mendoakan keluarga, opa-oma di rumah, bisa mendoakan anak, mantu, cucu di tengah-tengah usaha mereka, cucu yang sedang belajar, ya bagaimana opa-oma bisa jadi berkat. Lalu opa-oma itu punya kelebihan tuh Des, yang kita nggak punya, yaitu segudang pengalaman. Betul. Ya, segudang pengalaman. Nah itu yang kita perlukan sebetulnya anak-anak muda. Ya ketika opa-oma hadir di rumah keluarga begitu bersama mungkin anak, mantu, cucu, ada banyak nasihat yang oma-opa bisa berikan kepada keluarga. Nah itu kan harta yang tak ternilai, yang kita nggak punya dan belum punya ya karena belum tua gitu ya. Opa-oma udah makan asam dan garam begitu ya, udah banyak pengalaman. Jadi kita harus lihat apa sih arti pelayanan, ya apa sih makna pelayanan. Nggak harus yang ribet-ribet ya, opa-oma, bapak ibu yang sedang mendekati usia lanjut, tapi juga kita bisa tetap melayani dalam keterbatasan kita. Nah firman Tuhan bilang, dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 intinya orang benar itu akan terus berbuah sekalipun ia sudah tua. Jadi semakin tua bukan berarti semakin lesu dalam artian imannya ya. Bukan semakin aduh meratapi nasib begitu ya. Tapi bagaimana lansia itu boleh tetap semangat ya karena harus tetap berbuah. Ya sehingga lansia itu ada satu ungkapan nih Des. Lansia itu harus jadi lansia yang jangan lansia bercermin. Kalau bercermin itu kan kita ngeliatin wajah kita ya. Iya. Aduh kerutan, aduh ini udah makin tua, aduh uban gitu. Yang ada meratap mulu. Tapi jadilah lansia yang menghadap ke jendela. Jadi jendela dibuka, wah ternyata masih ada pemandangan yang indah. Masih ada harapan, saya masih bisa berjalan keluar. Sehingga tidak lagi meratapi. Tapi kita punya masa depan yang indah dan Tuhan pasti kasih jalan buat kita untuk kita boleh beraktivitas. Jadi lansianya lansia yang jangan bercermin, tapi lansia yang menghadap ke jendela sehingga ada harapan bisa move on kalau anak muda bilang gitu. Move on. Iya. Jadi tadi saya jadi belajar kalau di gereja tuh sebenarnya setiap usia punya peranannya masing-masing ya Pak ya. Jadi kayak mau lansia, mau anak-anak, semua tuh diperlukan di sini. Makanya kita juga ada ibadah intergenerasi di mana itu kita ingat kalau semua usia tuh berharga di mata Tuhan ya Pak ya. Kayak tadi Pak Daud bilang, jadi
kalau kita di usia lanjut harusnya benar sih Pak, kita pasti makin bercermin, aduh ini berkerut, tapi ternyata kita diingatkan untuk menatap ke jendela kalau masih ada harapan untuk kita, dan kita justru punya ilmu banyak kan, kayak kita bisa berbagi pengalaman. Dan untuk anak muda juga jangan gengsi belajar ke orang-orang yang usia lanjut gitu. Atau bilang opa-omanya, wah jadul ini mah. Iya, Kan biasanya biasa gitu ya, kalau kasih nasihat, Ya. jadul ini gitu ya. Itu saya juga sih kadang-kadang. Iya. Nah menarik nih Des ya, jadi ada satu panti asuhan di Amerika ya, saya pernah baca bukunya, panti asuhan ini digabung dengan panti jompo. Jadi panti anak-anak ya, gabung sama panti jompo. Nah ada waktu-waktu tertentu mereka tuh bisa beraktivitas bareng-bareng. Jadi makan bareng gitu ya, sore-sore bisa ngumpul bareng-bareng. Nah ternyata ada tujuannya tuh ya, supaya apa? Supaya lansia itu kalau ketemu seumuran aja kayaknya makin apa ya, makin aduh gitu ya, ketemunya yang kerutan lagi, yang lansia lagi gitu ya. Tapi ketika melihat anak-anak kayak ada semangat. Ya waduh anak yang energik ya, jadi tertular lah energiknya. Nah untuk anak-anak juga mereka memerlukan kehadiran lansia, ketika apa? Lansia kasih nasihat, kasih masukan, sehingga anak-anak ini juga bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari para lansia. Nah ini yang diharapkan dari ibadah intergenerasi sebetulnya itu Des. Ya supaya kita menjadi generasi yang saling belajar. Yang tua makin semangat lihat anak-anak muda gitu yang gesit gitu ya, saya juga harus semangat. Yang muda juga harus bisa belajar dari lansia. Itu sih Des, kalau tentang ibadah intergenerasi. Ya. Menarik banget sih, kayak aku diingetin kalau kita sebagai anak muda tuh mungkin kadang kurang memperhatikan yang lansia gitu. Ternyata mereka juga butuh peranan kita juga gitu, untuk ya biar mereka bisa melihat harapan di kita-kita juga. Betul, yang muda-muda gitu. Iya. Kalau gitu nah Pak, kan tadi kita udah ngomongin tentang berlanjut usia. Nah biasanya tuh Pak yang sering terjadi ketika kita bertambah usia tuh kita ada penyesalan dari masa lalu Pak, karena mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, terutama misalnya kepada orang tua. Kayak di catatan keterbatasanku ini ada yang cerita kalau dia menyesal sama perbuatan dia terhadap orang tuanya, tapi sekarang orang tuanya sudah tiada, jadi udah nggak bisa juga mau minta maaf gitu. Nah gimana sih Pak kita seharusnya mengelola rasa bersalah ini gitu, supaya akhirnya nggak jadi penyesalan yang kadang menjadi menghambat kita juga gitu. Ya jadi memang namanya manusia tuh pasti nggak ada yang sempurna ya. Pasti ada kelebihan, ada kelemahan juga, ada hal-hal yang benar kita lakukan tapi juga kita pernah melakukan kesalahan. Jadi nobody is perfect ya. Jadi setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah kalau sudah melakukan kesalahan, apalagi tadi ya kisah tentang orang yang pernah melawan orang tua begitu ya, kemudian orang tua udah meninggal gitu ya. Nah gimana tuh ya? Ya nah itu memang gak gampang sih pemulihannya tuh Des ya. Untuk hal seperti itu ya, gak gampang tapi memang bisa tetap diatasi. Ya diatasi apa? Tentu bersama dengan Tuhan. Ya saya yakin ketika kita hidup dalam Tuhan, orang mengatakan nasi sudah jadi bubur. Ya berarti udah gak ada harapan deh, orang tuamu juga udah gak ada gitu ya. Tapi dalam iman kepada Kristus, bubur itu enak loh Des. Ya, kalau dikasih apa? Si ayam. Ayam, cakwe, kacang ya. Suiran apalah gitu ya, dikasih banyak macam ya. Jadi artinya apa? Sebetulnya tergantung bagaimana sikap iman kita. Ya memang ada hal-hal yang sulit kita ubah dan kita nggak bisa ketemu dengan orang itu meminta maaf, tapi dengan proses bersama dengan Tuhan kita bisa belajar. Nah inilah ya, iman kita kepada Tuhan itu membuat kita itu imannya nggak mandek, tapi iman yang belajar, iman yang move on, sehingga kedepannya apa ya yang mesti saya lakukan untuk memperbaiki diri saya. Ya saya rasa tiap orang gak ada yang sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan bagaimana kita itu menyadari kesalahan kita. Yang repot tuh kalau gak sadar-sadar Des. Nah itu yang repot tuh ya. Kalau gak sadar-sadar sampai Tuhan Yesus datang kedua kali juga gak sadar dia ya. Tapi kalau kita tuh gak sadar Des, sebetulnya kita harus bersyukur loh. Kenapa Tuhan lagi kasih sinyal buat kita untuk kita sadar dan akhirnya kita menyesal. Kalau kita menyesal mari kita datang pada Tuhan. Ya sekalipun tadi kasusnya orang tuanya sudah tidak ada ya sudahlah gitu ya. Memang ada proses yang gak gampang tapi Tuhan pasti ingin supaya kita bisa move on. Kalaupun orang tuanya masih hidup pasti kepengen anaknya berubah. Ya pasti anaknya berubah. Gak hanya sekadar maaf gitu kan, orang gampang minta maaf ya tapi gak berubah kan orang tua juga kesel ya.
Tapi kalau dia berubah, pasti orang tuanya kalau masih hidup pasti senang. Ya jadi artinya bagaimana kita boleh berdamai dengan kesalahan kita, mengakui secara jujur dan minta kepada Tuhan kekuatan untuk kita boleh move on, berubah menjadi lebih baik. Itu sih Des. Berarti sebenarnya dari penyesalan itu juga sebagai proses kehidupan kita gitu nggak sih Pak? Jadi kayak bagian kita untuk belajar gitu, belajar dari kesalahan kita dan gimana kita menanggapinya juga. Kita berdamai dan kita pulih, meminta pertolongan Tuhan untuk memulihkan kita atas segala kesalahan tersebut. Iya betul Des, jadi namanya hidup beriman tuh hidup belajar. Jadi nggak ada hidup kalau udah sekolah kan ada lulus ya selesai begitu ya. Tapi dalam kehidupan beriman tuh nggak ada selesainya sih, ya nggak ada selesainya. Jadi terus belajar dan mungkin kita akan jatuh. Tapi ada satu ungkapan nih Des bagus ya, 1000 kali kamu jatuh, 1001 kali kamu harus bangkit. Ya jadi kita bisa jatuh tapi jangan lupa harus bangkit. Kita harus lanjut berjalan, melanjutkan perjalanan kita dengan satu tekad saya harus mengalami perubahan. Tentu siapa? Di dalam Tuhan. Begitu Des. Ya apalagi manusia sendiri itu kan gak luput dari kesalahan juga. Dan yang kemarin cerita itu penyesalannya itu akhirnya takut menjadi berbuah ke anak-anaknya gitu Pak. Kayak misal dia berbuat kesalahan ke orang tuanya, nah dia tuh takut akhirnya anaknya juga akan merasakan hal yang sama kayak yang dia rasakan gitu Pak. Nah kalau gitu gimana Pak? Ya, nah itu memang hal yang wajar juga ya. Karena pernah melakukan, aduh jangan sampai nanti saya kemarin kan jadi anak, sekarang udah jadi orang tua. Saya kebetulan udah jadi orang tua ya. Oh, iya. Ada rasa-rasa juga, dulu tuh saya masih remaja, orang tua saya suka bilang, kamu ini dong, jangan melawan, jangan ini ikutin mama papa gitu ya. Itu aja diomongin sampai bosen ya. Tapi kadang-kadang kalau terus saya bandel, orang tua saya bilang apa? Nanti kamu kalau jadi orang tua bakal ngerasain gitu ya. Dan betul pas jadi orang tua ngerasain ya gimana anak ngelawan gitu ya, memberontak, melawan kesalahan. Kesel juga baru inget, oh iya ya dulu orang tua saya pernah bilang begitu ya. Kalau dulu belum ngeh karena belum jadi orang tua gitu ya. Ya tapi saya rasa kita harus belajar. Jadi kehidupan beriman itu kehidupan yang belajar ya. Gak ada yang sempurna, tapi dari pengalaman yang lalu itu bagaimana ketika saya dan cerita tadi misalkan si anak muda itu mengalami satu situasi dia memberontak pada orang tua, melawan. Pada akhirnya harusnya sih dia bisa mengajarkan kepada anak-anak lebih lagi ya. Bagaimana jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mendidik anak-anaknya untuk hormat pada orang tua. Ya kalaupun itu terjadi ya kita harus minta kekuatan dari Tuhan juga. Kenapa? Karena jadi orang tua gak gampang sih ya. Jadi orang tua gak gampang, tapi bagaimana dia minta hikmat dari Tuhan supaya bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Ya, kalaupun ada tantangan ya sebagai orang tua jangan patah semangat. Itulah hidup orang orang hidup itu ya pasti ada tantangan. Ya, jadi wajarlah kalau ada rasa-rasa khawatir seperti itu. Apa yang dilakukan oleh kita akan keulang sama anak kita. Tapi disitulah kita harus yakin kita punya Tuhan kok. Ya, kita punya Tuhan dan kita mau supaya anak-anak kita nggak seperti apa yang kita alami. Ya, itu Des. Oke Pak, menarik banget. Ya, jadi kayak dari penyesalan itu bagaimana kita bisa belajar dari penyesalannya supaya akhirnya nggak turun ke anak-anak. Jadi pembelajaran buat kita juga gitu nanti Pak. Iya, dan memang Tuhan tuh menghadirkan hal-hal yang buruk itu ya untuk kebaikan kita juga sih. Kan ada lagu tuh ya, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya, jadi hal yang buat kita senang bisa membuat kebaikan kita juga kita makin dewasa. Tapi dengan keburukan, hal-hal yang tidak menyenangkan itu juga membuat kita makin lebih matang. Ya, kadang-kadang kondisi yang nggak menyenangkan itu karena kondisi yang membuat kita akhirnya jadi lebih dewasa, ya, lebih matang, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi kembali lagi ke perspektif kita, kacamata kita nih ngelihat hal-hal tersebut, apakah kita jadi makin lesu, aduh diratapin, terus aduh orang tua sudah meninggal, kalau kayak gitu nggak move on ya. Tapi bagaimana kita melihat, ya saya memang salah sih, tapi saya harus move on. Nanti anak-anak saya ada kekhawatiran akan seperti saya, iya juga sih, tapi saya harus berani untuk mengambil langkah, anak saya nggak boleh seperti saya. Gitu. Jadi semua itu harus kita hayati sebagai proses pembentukan diri kita. Ya, Tuhan pasti hadirkan itu
bukan tanpa maksud, pasti ada rencana supaya kita makin dewasa. Gitu Des. Oke, terima kasih Pak Daud. Menarik banget perbincangan pada hari ini gitu. Kita belajar bagaimana manusia itu ternyata terus berproses, kita terus dibentuk sama Tuhan lewat semua pengalaman kita gitu, lewat keterbatasan kita tadi, lewat penyesalan kita tadi, dan bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan di setiap proses kehidupan kita itu yang mungkin kita juga yang tadi menua terus menua gitu, dan itu nggak bisa kita tolak gitu. Penuaan nggak bisa kita tolak, tapi perlu diingat walaupun memang faktanya makin menua, makin melemah, fisik kita semakin melemah, tapi kita juga punya pengalaman lebih punya banyak pengalaman. Jadi walaupun mungkin Bapak Ibu sekarang masih lagi khawatir gitu, aduh bentar lagi pensiun, tapi perlu diingat bahwa emang Tuhan yang selalu menguatkan kita gitu. Kita tetap punya bekal lebih gitu. Setiap usia itu punya peranannya masing-masing di gereja, jadi gak usah khawatir gitu. Gereja juga masih mengundang Bapak Ibu semua untuk melayani, karena dan kita yang muda-muda juga mau mendengarkan orang-orang yang lebih tua gitu Pak. Mungkin dari Bapak ada kata-kata lagi. Oke, ya jadi buat teman-teman semua di rumah ya, semua generasi yang ada ya, tetap semangat ya. Setiap zaman pasti ada tantangannya, tapi Tuhan yang setia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau tadi kisahnya tentang penyesalan karena orang tuanya sudah meninggal, itu kan memang ya sesuatu yang gak bisa dielakkan ya karena kita bersalah. Tapi kalau boleh kita mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita selagi mereka masih hidup. Ya, jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kita ya lakukanlah terbaik. Anak-anak muda, sayangilah orang tuamu ya, dan orang tua juga sayangilah anak-anak, sehingga ketika masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, maka itulah waktu yang terindah yang Tuhan berikan. Sebab esok hari, minggu depan, bulan depan tuh belum tentu milik kita loh Des. Ya enggak? Ya, bisa aja Tuhan panggil kita kan. Iya. Yang jadi milik kita adalah sekarang. Sekaranglah waktunya, makanya dalam bahasa Inggris present ya, hadiah. Itu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh menjadi berkat. Jadi tetaplah menjadi berkat selagi Tuhan masih kasih kesempatan. Sayangilah orang-orang di sekitarmu selagi mereka ada bersama dengan kita. Itu Des. Oke, makasih Pak. Jadi tetaplah menjadi berkat selagi kita masih ada ya Pak ya. Oke, mungkin sekian dari podcast pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana sih cara menghadapi masa tua dan rasa penyesalan kita. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya mungkin. Terima kasih juga Pak Daud sudah mau hadir di sini Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa semuanya. Ya, Tuhan berkati.